Amin. Amin. Oke. So kita mau lihat itu halangan untuk pertobatan. Apa halangan untuk pertobatan? Oke. Karena kita mulai dulu di Matius 7. Karena seperti tadi saya berkata, itu masalah di gereja itu adalah banyak orang mau memuridkan orang yang belum jadi Kristen sejati. So itu satu masalah. So kita harus tahu kalau kita mau membangun gereja dan mau memuridkan orang, kita harus bisa tahu itu apa yang siapa sudah jadi Kristen yang sejati. Karena itu bisa mirip sekali seperti tadi saya berkata Yudas. Yudas mirip seperti murid Yesus, tapi bukan. So kita juga harus hati-hati dan lihat supaya kita bisa bantu orang. Karena kalau mereka belum bertobat dan jadi Kristen sejati, itu kita hanya bisa bantu mereka dengan lihat situasi mereka dan bertobat dan jadi Kristen. Tapi kalau kita mau memuridkan mereka, ya itu jadi susah untuk kita, untuk mereka, untuk semua. Karena so kita lihat di Matius 7. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi tanya itu, orang ini itu agama apa? Kristen. Itu kalau orang Buddha, orang Hindu, orang Islam, mereka tidak sebut Yesus Kristus sebagai Tuhan. So ini orang yang berpikir mereka Kristen. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? So orang ini itu orang yang hanya datang hari Minggu atau mereka melayani Tuhan? Ya, pelayan. Oke. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. So orang ini itu orang yang hanya ada tradisi atau mereka orang Pentakosta? Mujizat, bernubuat. Ya, ini orang Pentakosta ya. Oke. So, maksudnya itu orang bisa tidak hanya itu agama lain tapi mereka Kristen. Mereka tidak hanya ke gereja tapi mereka pelayan. Tidak hanya pelayan tapi pelayan dengan itu berkata Roh Kudus, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Dan mereka diusir dari hadiratnya. Maksudnya itu bisa ada orang yang berpikir mereka Kristen, semua orang berpikir mungkin pagam, tapi mereka tidak kenal Tuhan. So kita harus, karena itu penting. Tadi kita pakai 2 hari untuk belajar doktrin. Belajar itu Alkitab supaya kita bisa tahu itu apa maksudnya keselamatan, apa maksudnya itu pertobatan dan percaya dan ini, karena itu ada banyak hal yang mirip sekali tapi bukan mirip sekali. Seperti tadi kita bahas tentang yaitu mirip sekali kalau orang itu mereka lihat banyak orang hanya KTP saja dan mereka berkata bertobat dan orang berubah, mereka berhenti lakukan itu hal yang preman, mereka berhenti. Tapi mereka belum dapat keselamatan. Karena hanya itu berubah kebiasaan mereka
tapi mereka masih hidup untuk diri sendiri karena mereka masih hidup untuk cari kursi jadi sombong. Itu orang preman, mereka sombong. Tapi seringkali kalau mereka bertobat dan jadi Kristen, mereka masih sombong. Dan mereka akan, kenapa? Wah, ini berani sekali khotbah di luar. Ya, berani sekali. Karena preman masih sombong. Dan itu bahaya. Supaya kita bisa lihat, tapi itu tipis sekali karena itu ya memang kalau orang yang bertobat dan itu jadi ciptaan baru, mereka juga bisa jadi seperti itu, tapi itu tipis sekali. So kita harus tahu apa yang itu halangan untuk pertobatan. Oke. So yang pertama, kalian ada itu bisa berpikir apa itu halangan untuk pertobatan. Kalau kita datang kepada orang dan berkata kepada mereka untuk bertobat, itu kenapa orang tidak bertobat? Kurang respon, tapi kenapa? Kenapa mereka tidak respon atau itu apa halangan untuk mereka bertobat? Apa? Memahami itu tentang atau mereka tidak memahami tentang itu pertobatan. Karena itu orang bisa berpikir, itu seringkali itu kalau saya menginjili orang dan saya berkata itu kamu sudah bertobat, itu kadang-kadang mereka akan berkata iya belum. Dan setelah saya bicara lama dan mereka masih itu, ya belum, ya harus, betul. Semua berkata yang betul. Saya harus. Kenapa tidak? Iya, tidak mampu. Tidak mampu. Maka apa maksudnya tidak mampu untuk bertobat? Dan mereka kadang-kadang tidak bertobat dan saya akan tanya mereka, apa maksudnya pertobatan? Ya itu maksudnya berhenti lakukan dosa. Itu betul atau salah? Kalau itu betul, kalian pernah sudah berhenti lakukan dosa? Sudah sempurna? Belum. Tapi kalau orang berpikir bertobat maksudnya berhenti lakukan semua dosa, itu kita semua belum bertobat. Di dalam 31 tahun saya tidak lakukan dosa sama sekali, itu tidak mungkin. Tapi kalau mereka pikiran begitu, walaupun mereka berpikir memang Yesus benar, memang saya akan ke neraka, memang saya harus bertobat, tapi mereka rasa seperti tapi tidak mampu, dan mereka tunggu untuk Tuhan lakukan. Mungkin nanti Tuhan akan lakukan di dalam saya supaya saya jadi sempurna. So kita harus membantu mereka lihat itu pertobatan bukan maksudnya jadi sempurna. Kita harus jelasin kepada mereka karena mereka salah paham tentang itu pertobatan. Mereka juga tidak bisa bertobat karena mereka tidak tahu apa artinya. Karena seringkali kalau dengar itu biasa itu hanya di seperti itu gereja Pentakosta dan seperti itu dengar itu bertobat mereka dengar dengan jelas. Itu sering dengar tapi itu tidak jelas apa maksudnya. Dan karena itu pendeta atau pengkhotbah tidak mau orang itu pakai kata mereka untuk alasan untuk lakukan dosa, mereka bicara terlalu ekstrim. Ya berhenti semua dosa. Oh masih dosa. Itu terlalu hitam putih supaya itu orang berpikir berhenti dosa, itu bertobat maksudnya berhenti semua dosa dan tidak lakukan lagi. Kalau begitu itu kita tidak mengerti tentang kekristenan. Karena di dalam kekristenan kita masih ada itu imam besar yang duduk di sebelah Allah Bapa supaya kita bisa sering datang kepada Dia. Itu di perjanjian lama mereka juga ada sistem untuk pengorbanan. Mereka kalau itu sudah 1 tahun itu sudah berkumpul banyak dosa, itu imam besar akan masuk kepada ruang Maha Kudus ya. Dan itu
terus lagi, dan mereka sering akan kasih itu korban untuk ini, untuk itu. So kita juga, itu waktu kita jalan bersama Yesus, seperti Petrus waktu Yesus mau mencuci kaki muridnya, dia berkata, oh ya, itu jangan cuci kaki saya. Dan Yesus berkata, kalau saya tidak cuci, ya tidak, itu milik saya. Dan dia berkata, oh cuci kaki dan kepala juga. Dia berkata, tidak, itu hanya perlu cuci kaki kalau orang sudah bersih, sudah mandi. Mereka hanya perlu cuci kaki. Karena itu jalanan kotor, so kadang-kadang itu bisa dapat sedikit dan harus cuci kaki. So itu satu ekstrim berkata, iya kita hidup di dalam dosa, dari kepala sampai kaki kita sering di dalam dosa. Tapi ngapa ada juru selamat? Tapi yang lain berkata, iya itu kaki pun tidak bisa itu pegang dengan tanah, itu harus sempurna, itu harus tidak jalan, tapi itu melayang seperti itu malaikat atau apa saja. So kita harus tahu, itu jelaskan kepada orang. Tapi kita sering takut jelaskan kepada mereka karena mereka bisa pakai itu untuk alasan berkata, oh iya, memang saya tidak sempurna. Tapi kalau orang yang jujur sudah takut pada Tuhan, diinsafkan oleh dosa mereka, mereka akan pikir lebih jujur. Dan kalau mereka tidak jujur, kita tidak bisa membantu mereka. So kita hanya mau menjelasin itu segala itu hikmat dari itu Alkitab. So itu ada pertanyaan tentang pertobatan itu yang bukan sempurna atau itu sudah jelas? Kalian pernah itu bertemu dengan orang yang berpikir begitu? Waktu bicara dengan mereka tentang Injil dan berkata bertobat dan mereka masih berpikir, ya tapi tidak mampu karena pernah? Kasih satu cerita supaya saya bisa. Saya pernah ajak teman-teman untuk kita beribadah. Jadi orang bilang, aduh, kita ini sudah berdosa dari biar sudah. Biar tidak ada yang pergi sudah. Tidak mau kita sama pergi, kita beribadah. Kita tidak cocok di sana kan, kita orang berdosa. Itu alasan mereka seperti begitu. Ya, so itu memang dia betul dan berkata mengajak ke ibadah, kenapa ke ibadah? Dia bukan Kristen. Tapi dia berpikir itu orang yang itu tidak tentang pertobatan, itu tentang datang ke ibadah kan? Lebih bagus dia minum saja ke ibadah, dia akan berpikir dia seperti sudah jadi Kristen karena ke ibadah. Tapi itu kalian ada cerita yang tentang itu pernah bicara bertobat kepada orang dan mereka rasa tidak bisa bertobat karena tidak mampu untuk bertobat. Itu kalau Roni pernah ada pengalaman begitu? Karena kalau mereka rasa kotor, tidak mau ke gereja karena mereka itu di dalam dosa, ya itu jujur, itu betul. Itu betul, tapi itu beda dengan berkata bertobat dan mereka berkata, ya saya harus bertobat, saya mau bertobat tapi saya tidak bisa. Itu sedikit beda. Roni ada pengalaman? Dia ingat saatnya yang Tuhan sudah katakan sama dia. Akhirnya dia bertobat. Dia bertobat, kembali. So akhirnya dia bertobat maksudnya. Okay, so seperti tadi kita bahas, itu kalau kita bertobat maksudnya kita tidak lagi jadi Tuhan di atas kehidupan diri sendiri. Kita sudah berubah dan tunduk kepada Yesus, tapi itu tidak maksudnya kita selalu tahu kehendak Allah.
Dan itu tidak maksudnya kita selalu kuat di dalam roh dan lakukannya. Kita bisa jatuh. Tapi itu beda dengan satu orang berontak. Itu mereka tahu ini dosa dan mereka ada keputusan untuk lakukan. Itu beda dengan berjuang dengan kuasa dosa. So kalau itu orang tidak paham, kita bisa membantu mereka dengan jelasin. Ini adalah pertobatan, ini bukan pertobatan. Kita bisa jelasin supaya mereka mengerti, karena itu pengertian salah mereka, itu halangan untuk mereka. Tapi apalagi itu halangan untuk orang bertobat. Apa? So itu maksudnya mengajak mereka ke gereja, tapi mereka tidak mau karena orang akan ngomong tentang mereka karena mereka lihat mereka orang berdosa. Oke, ya itu satu alasan untuk mereka, tapi satu kali lagi ini beda dengan berkata tentang pertobatan. Bisa lihat perbedaan? Itu penginjilan itu tidak terjadi di dalam gereja. Itu gereja untuk orang yang sudah bertobat, sudah di dalam Yesus, sudah jalan bersama Dia. Ya, memang itu orang bukan Kristen kadang-kadang bisa datang, tapi mereka harus rasa tidak nyaman waktu datang. Kita lihat di Kisah Para Rasul 5. Karena kita selalu berpikir, ya tapi itu gereja juga untuk orang yang kotor, mereka mau datang. Tapi saya lihat di mana di sini. Itu mana? Mungkin 5, pasal 5. Mana ini? Saya lupa di mana. Itu harus di. Tapi itu berkata itu mana? Itu gereja waktu mereka berkumpul, itu semua orang di Yerusalem, mereka menghormati mereka, tapi mereka takut pergi bersama mereka. Itu maksudnya, itu walaupun mereka tidak melawan orang Kristen, tapi itu di ayat pasal 5 ayat 12. Pasal 5 ya. So maksudnya itu gereja berkumpul bersama, karena gereja adalah orang, mereka berkumpul sering. Tapi 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Itu karena gereja harus bisa dengan dunia. Tapi kita sekarang berpikir itu penginjilan atau itu ambil orang ke gereja supaya bisa dengar pendeta, dengar firman Tuhan. So itu sedikit beda dengan kita berkata tentang menginjili orang dan bicara dengan, karena itu itu hari yang mungkin yang saat itu yang kedua mungkin waktu kita ke pasar dan khotbah di sana. Itu kalau sudah selesai khotbah,
Itu hanya setengah selesai. Setelah itu kita harus ngobrol dengan orang. Itu pergi khotbah dan pergi itu seperti belum melakukan kerjanya. Karena setelah kita khotbah, mereka mengerti atau tidak mengerti. Dan itu khusus di Papua. Di Papua, kalau khotbah di banyak orang, mereka bagaimana respon? Oh ya, amin, begini atau semua diam-diam, tidak tahu mereka dengar atau tidak dengar. Itu susah mengerti. Mungkin berpikir mereka semua marah, tapi semua mungkin hampir nangis, tidak tahu. Tapi kalau kita datang kepada orang, kita harus tanya mereka, so bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana sekarang, supaya bisa tahu dan mereka bisa jawab. Oh iya, seperti saya hanya ada kesempatan untuk bicara dengan satu ibu yang saya lihat dia selalu itu dengar waktu saya khotbah. Saya datang duduk bersama dia dan saya tanya, jadi bagaimana dengan firman Tuhan? Bagaimana hubungan dengan Tuhan, bagaimana sekarang? Dan dia mulai berkata, ya itu suami ya memang mabuk dan dia tidak. Tapi saya berkata, sudah bertobat? Ya belum, tapi sekarang sudah dengar firman Tuhan, saya sudah mengerti, saya mau bertobat, saya mau sungguh-sungguh. So kita bisa lebih mengerti. Tapi kalau dia berkata, ya saya sudah bertobat dan dia lagi minum cap tikus waktu bicara, ya saya bisa, belum mengerti dia, saya bisa jelasin lagi. So kita harus itu bicara dengan orang dan tanya mereka pertanyaan. Biasa kalau di Jakarta atau di Manado, kita sering ke itu TKB, itu satu taman, dan ada banyak, yaitu ada preman, PSK, ada orang dari laut, ada orang dari Papua, ada orang dari mana saja. Mereka datang berkumpul dan duduk dan tunggu dan shopping dan seperti itu. Dan kami ke sana dan itu duduk dengan orang dan tanya mereka, ya saya Christopher, itu perkenalan diri, dan setelah itu tanya, ya saya di sini untuk tanya orang itu hubungan dengan Tuhan bagaimana. Ya, hubunganmu dengan Tuhan itu jaga jarak atau dekat, bagaimana sekarang? Dan mulai dari sana, dengar itu mereka berkata, oh ya dekat. Kenapa dekat? Kenapa rasa itu dekat? Oh karena Tuhan selalu baik pada saya. Oke, ya memang dia selalu baik kepadamu, tapi bagaimana pihakmu itu baik kepada dia juga? Iya baik, saya mengasihi dia. Oh maksudnya tunduk kepada dia. Oh iya, kadang-kadang. So kita bisa ngobrol supaya bisa mengerti. Dan setelah khotbah itu seperti 1 jam, seperti mungkin saya sudah berkata di sini, tapi di Manado saya khotbah di satu lorong itu, dan itu orang keluar dari bukan Jakarta, itu Manado, keluar dari rumah-rumah dan dengar untuk 1 jam. Dan saya kalau khotbah ya itu lebih keras daripada di sini. Keras sekali, jelas sekali. Itu bicara, itu nama gereja, itu dosa di dalam gereja, itu jelas sekali. Dan setelah sudah selesai, mereka semua berkumpul, mau didoakan. Dan saya tanya mereka, oke, satu, itu ada beberapa orang, mungkin 15 orang, saya tanya satu, oke, mau doa? Ya mau doa. Oke, doa untuk apa? Ya, kaki saya sakit, apa saja. Dan saya tanya, oke, bagus, saya mau berdoa. Tapi bagaimana itu kamu kapan jadi kenal Tuhan? Kapan itu jadi Kristen? Iya dari lahir. Saya lahir. Oke, jelasin itu 5 menit lagi dan berdoa. Yang kedua itu mau berdoa, itu sakit kepala. Oke, tapi berapa lama sudah kenal Tuhan? Oh ya dari lahir. Jelasin lagi. Yang ketiga saya berhenti dan saya khotbah untuk 10 menit lagi di sana. Karena itu sudah susah. Itu 1 jam pun mereka tidak bisa mengerti. Karena benteng di dalam pikiranmu tentang kekristenan. So kalau kita khotbah secara umum, itu setelah itu kita harus membahas dengan orang. Bicara dengan mereka supaya kita bisa tahu apa yang di dalam hati mereka, apa halangan mereka untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu mungkin itu karena mereka hanya berpikir itu bertobat, betul, tapi saya tidak mampu jadi sempurna. Kita bisa membantu jelasin. Itu satu lagi halangan, itu hanya karena mereka berontak, keras hati.
Mereka tidak mau lakukan kehendak Tuhan, mereka suka dosa. So itu satu halangan besar untuk bertobat. Mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau bertobat. So kalau orang tidak mau bertobat, kita bagaimana bisa membantu mereka? Kita harus kasih tahu mereka apa supaya bisa membantu mereka. Itu supaya hati mereka tidak terlalu keras lagi. Kita bisa bicara apa kepada mereka? Apa? Kalau itu bicara dengan satu preman dan dia berkata, iya Pak Pendeta, saya tidak mau. Dia tidak marah, dia boleh kalau kita ngobrol, tapi saya tidak mau bertobat. Saya suka dosa ini. Bicara apa kepada dia? Kita bisa bantu dia dengan bantu dia lihat itu murka Allah, penghakiman Allah. Supaya dia bisa takut, karena permulaan hikmat adalah takut pada Tuhan. So kita bisa membahas tentang neraka, bisa membahas tentang keadilan Allah dan berapa besar dosa dia terhadap Allah yang baik. Kita bisa bicara tentang itu pasti dia akan. Saya sering akan tanya begini, dia berkata, oh ya saya lakukan ini ya begini, dan mereka tidak terlalu serius karena yaitu dosa saya. Dan saya akan berkata, dan saya tahu kamu setiap hari, itu dosa yang paling besar kamu, setiap hari berjudi. Dan dia berkata, enggak. Iya, saya tahu berjudi setiap hari. Dan dia berkata, enggak, saya tidak berjudi. Kadang-kadang, tapi tidak setiap hari, tidak. Dan saya akan tanya, kapan rencana meninggal dunia ini? Dan mereka berkata, oh iya, nggak tahu. Nah, oke. So, kamu tahu, sekarang kamu di bawah murka Allah, dan kamu tidak tahu kapan akan meninggal dunia dan ke neraka, tapi setiap hari tidak bertobat, maksudnya berjudi dengan jiwamu. Itu setiap hari berjudi dengan jiwamu. Karena tidak tahu besok ada atau tidak, tapi selalu berkata, ya mungkin nanti. So, kita bisa bicara banyak hal tentang kemurkaan Allah dan keadilan Allah, penghakiman Allah, dan tentang itu dosa mereka yang jahat dan jijik di hadapan Tuhan, supaya mereka bisa berpikir. Supaya kalau tidak ada kebenaran yang lain, mereka bisa mengerti, tapi waktu mereka pulang rumah, mereka sudah tahu jelas dari firman Tuhan, Allah marah terhadap saya. Dia akan lempar saya ke neraka dan dia tidak akan nangis untuk saya karena saya jahat. Itu hanya bisa bantu mereka dengan itu, karena supaya mereka bisa mulai gemetar dan cari keselamatan. So itu satu halangan untuk pertobatan adalah itu satu hati yang keras. Itu ada perontakan di dalam hati mereka. Ya, pemberontakan, ya betul. So kita bisa bantu mereka dengan lihat itu murka Allah dan lihat itu penghakiman Allah supaya mereka bisa takut. Okay. Kalian pernah bertemu dengan orang yang senang dengan dosa mereka dan jawab jujur, tapi saya suka cap tikus, saya suka cewek, saya suka ini. Pernah bertemu, ada pengalaman dengan seperti itu? Iya, dan biasa bicara apa kepada mereka? Ada teman saya itu, dia membanggakan kehebatannya begitu. Jadi kalau sudah mau, tidak ada yang bisa ganggu. Satu kampung itu dia yang jago sudah di situ. Pertunjukan dulu. Saya berbicara tetap A. Tidak ada yang bilang tetap A. Jadi kepala desa dengan semua para semua memang kita itu bapak itu saja. Jadi dia punya otoritas kejahatan itu untuk pertunjukan gitu. Jadi susah orang ngomong ini. Seperti begitu. Ya, so itu satu itu kalau mereka mabuk itu bicara kepada mereka tidak perlu. Itu sia-sia biasa. Kalau nggak ada kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi
Ya, itu orang begitu, kita harus ya bantu mereka. Oke, ya, A dan A, tapi Tuhan lebih besar daripamu. Wah, ya, bahaya sekali, ada pisau, itu bahaya sekali. Yaitu dia ada pedang dan dia akan datang dan akan itu membunuh kamu. kita harus ya itu tahu, itu takut pada Tuhan. Mereka perlu takut pada Tuhan dan bantu mereka. So, kadang-kadang orang itu halangan untuk pertobatan, itu karena mereka tidak tahu Allah kudus. Mereka tidak sadar mereka di bawah murka Allah yang besar dan kuasa, dan dia sudah siap untuk lempari mereka kepada neraka. So, mereka harus tahu kebenaran itu. Tapi apa halangan yang lain? Itu juga ada orang, mereka mungkin keras hati, mungkin mereka tidak mau bertobat atau mereka tidak mau hidup untuk kehendak Tuhan karena mereka tidak tahu kebaikan Tuhan. Karena mereka sudah rasa seperti dia tidak peduli mereka. Dia selalu keras. Mungkin mereka besar di satu itu gereja Pentakosta dan dari kecil itu selalu neraka, selalu taat pada Tuhan, bohong ke neraka, selalu dengar seperti itu sampai rasa ya itu memang ya takut pada Tuhan, tapi saya tidak mengasihi dia karena dia terlalu ketat, dia selalu cari saya, cari dosa saya, dia selalu lihat kalau saya salah sedikit pun saya akan dilempar ke neraka. Wah, ini saya lebih bagus saya lupakan dia dan hidup di dunia ini dengan senangan sampai saya mati ke neraka. Karena saya tidak bisa hidup untuk dia karena terlalu ketat. Kalau orang begitu mereka tidak mau bertobat. Mereka berpikir ya itu sia-sia bertobat. Kalau saya bertobat dia masih marah. Dia akan cari itu masalah di dalam kehidupan saya. So dengan orang itu walaupun mereka kelihatan keras, tapi kita mulai bicara tentang kasih Tuhan. Itu belas kasihan Tuhan terhadap mereka. Bagaimana dia kasih anaknya untuk mereka. Tidak hanya kasih nabi atau malaikat, tapi kasih anak sendiri untuk mereka dan bicara tentang salib Kristus. Bicara tentang itu setiap kebaikan di dalam kehidupan mereka. Itu semua langsung dari Tuhan yang selalu berpikir tentang mereka. Wow, explosion. Ya betul. So, kita harus bantu mereka mengerti dari Alkitab bagaimana begitu besar kasih Allah terhadap mereka. Terhadap orang lakukan dosa. Maksudnya sebelum mereka bertobat Allah sudah siapkan satu jalan untuk keluar dari dosa. Sudah kasih anak sendiri jadi korban disalib. Sebelum mereka lahir dan lakukan satu dosa pun. Dia lebih rela hati untuk menerima mereka daripada mereka untuk mereka rela hati untuk bertobat. Jadi dia siap. Itu dia sudah mengasihi mereka. So kita bisa bantu mereka lihat itu konsep mereka tentang Allah itu salah. Itu salah karena dia tidak ketat begitu. Tapi dia itu penuh dengan belas kasihan. Supaya mereka itu hati yang keras bisa jadi lembut karena mereka bisa sadar. Mungkin waktu kita bicara kepada mereka tidak dengar. Itu ada satu cerita. Itu satu preman besar yang membunuh orang dan lakukannya hal di New York. Itu sudah lama dan itu David Wilkerson. Dia satu orang putih. Dia datang ke sana. Dia itu semua orang Meksiko di sana dan lupa itu namanya. Tapi dia datang ke sana dan itu dia orang dari kampung. Dia datang ke New York. Itu satu kota yang besar. Dan dia datang dan dia langsung ke itu geng-geng. Itu ada banyak geng.
Dan dia ke itu geng yang paling itu keras. Dan dia bertemu dengan satu anak kecil dan minta, oh itu mana itu yang geng yang paling keras. Dan dia bawa dia ke dalam itu kamarnya. Dan mereka semua berkumpul, itu lakukan narkoba, minum. Dan dia datang ke sana dan dia di dalam. Dan mereka lihat orang bule ini, itu orang putih, orang kampung. Kenapa di sini? Tidak tahu di mana sekarang? Bodoh ya, itu gila, ada masalah ya. Kenapa di sini? Akan dibunuh di sini. Dan dia bisa, saya hanya datang untuk kasih tahu itu Tuhan mengasihimu. Dan itu yang pemimpin smack them hard. They said kalau saya lihatmu satu kali lagi dan saya dengar ini satu kali lagi, saya akan membunuhmu dan pakai pisau untuk potong untuk banyak pieces, banyak itu bagian. Dan orang itu hanya jawab dan berkata, dan kalau begitu, setiap bagian dari tubuh saya akan berkata, saya mengasihimu. Dan dia berangkat, dan itu orang yang preman tidak bisa tidur. Gak bisa tidur, karena selalu berpikir, ini kenapa? Dia tidak takut pada saya. Dan waktu saya mau membunuh dia, saya hampir mau membunuh dia, dia berkata dia mengasihi saya dan Tuhan Yesus mengasihi saya. Ini bagaimana? Dan karena itu akhirnya dia bertobat. Ya, so itu kita harus sadar, oke, orang ini keras kenapa? Karena tidak takut pada Tuhan, atau mungkin karena mereka lihat itu Tuhan terlalu keras, mereka tidak tahu. Kita harus cari hikmat dari Tuhan. Dan kita juga harus ngobrol dengan orang supaya bisa tahu hati mereka dan pikiran mereka. Supaya kita bisa tahu halangan di mana, kenapa mereka tidak mau bertobat. Supaya kita bisa kasih kebenaran yang mereka perlu dengar. Itu kebenaran, mungkin kebenaran sebagian mereka sudah jelas. Itu Allah penuh dengan murka. Ya itu bagus, tapi kalau hanya ada itu, ya siapa mau hidup untuk Allah yang hanya penuh dengan murka. So kita harus kasih itu seimbang, itu kasih itu kebenaran yang lain supaya mereka bisa mengerti tentang kebenaran. Itu satu lagi, itu satu halangan untuk orang, itu karena mereka dapat doktrin yang salah. Mereka dapat itu doktrin yang berkata untuk berrekonsiliasi atau berdamai sama Allah hanya perlu percaya. Percaya saja. Itu percaya. Dan karena mereka berpikir, kalau saya harus bertobat untuk dapat keselamatan, maksudnya saya dapat keselamatan melalui perbuatan saya. Itu melawan Alkitab. Karena itu melalui iman, bukan melalui perbuatan kita. Dan karena mereka itu sudah ada benteng di dalam pikiran mereka. Mereka berpikir itu pertobatan, itu kerja, itu perbuatan sendiri. Dan tidak perlu itu untuk diselamatkan, hanya perlu beriman pada Yesus. Dan mereka berkata, saya percaya Yesus. Lagi minum cap tikus, tapi 100% yakin akan ke surga. Kenapa? Karena saya percaya kepada Yesus. Itu Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya tidak akan binasa, tapi dapat hidup kekal. Dan kalau datang ke sini dan berkata bertobat, itu sudah melawan itu Martin Luther, John Calvin, itu melawan semua. Itu melawan itu Efesus, itu 2 ayat 8 dan 9. Itu tidak dari pekerjaan kita, tapi itu melalui anugerah Tuhan, melalui beriman. So karena mereka ada benteng itu, kita harus membantu mereka mengerti. So kalau ada orang pikiran begitu, kita bagaimana bisa bantu mereka? Kasih mereka itu informasi apa atau kebenaran apa bisa kasih tahu. Kalau mereka berkata itu pertobatan tidak perlu karena itu perbuatan kita. Tapi kita diselamat oleh perbuatan Yesus Kristus saja. Dan kita menerima melalui iman. Akan berjawab bagaimana kalian?
Itu betul? Itu pertobatan, itu perbuatan kita kan? Tidak? So kita tidak ada keputusan untuk bertobat? Itu perbuatan kita memang. Itu iman juga, itu perbuatan kita karena kita ada pilihan untuk percaya. Mengakui Yesus, kita diselamat melalui mengakui Yesus dengan mulut. Yesus adalah Tuhan, itu juga perbuatan kita. Kalau kita tunduk kepada Roh Kudus setelah sudah diselamat dan jalan di dalam ketaatan, itu juga perbuatan kita. Dan kalau kita tidak lakukan dan kita berontak sama Tuhan, kita akan ke neraka, tidak dapat warisan surga. So, itu semua dari perbuatan kita atau dari anugerah Tuhan melalui iman? Yang mana? Apa? Anugerah melalui iman. Oke, so perbuatan seperti pertobatan, mengakui Tuhan, hidup di dalam ketaatan, itu tidak perlu? Kenapa? Itu maksudnya mau menyelamatkan diri dengan perbuatanmu, tidak percaya Yesus cukup. Dengan hidup percaya Yesus dalam kebenaran firman Tuhan, buat baik. Ya, tapi kalau tidak berbuat baik, kita tidak diselamat karena perbuatan baik kita, tapi karena Yesus mati untuk dosa kita. Jadi, kalau kita lakukan jahat atau lakukan baik, itu semua dari anugerah Tuhan, tidak dari perbuatan kita. Nah, gimana? Oke, itu pertama, karena kita harus ingat paradigma, itu keselamatan, itu hubungan. Oke, so itu pertobatan maksudnya bagaimana kita bisa jalan bersama Allah tapi melawan dia dan jadi musuhnya. Kita tidak bisa, karena itu pertobatan itu wajib, harus. Kita tidak bisa berdamai sama Allah kalau kita masih melawan dengan Allah. Harus bertobat, rendahkan hati. Kita tidak diselamatkan karena kita bertobat, itu karena anugerah Tuhan. Tapi kita tidak bisa balik kepada Allah kalau kita masih mau lari dari Allah. Tapi keselamatan adalah berhubungan dengan Tuhan. So kalau kita tidak mau balik, itu seperti itu anak yang hilang. Itu perumpamaan itu. Anak yang hilang, itu waktu dia di rumah bapa, dia ada cukup atau tidak? Cukup. Waktu dia di luar rumah bapa, dia ada cukup atau tidak? Tidak, dia mau mati. Kalau dia berkata, oh saya percaya di rumah Bapa ada cukup, tapi tidak balik ke rumah, dia akan mati lapar. Tapi dia harus balik kepada Bapanya, dan waktu balik kepada Bapanya sudah ada cukup lagi. Okay. Karena itu kita lihat di 1 Yohanes pasal 5. Ayat 11. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. So, itu berkata, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Maksudnya kita tidak akan mati karena sudah ada hidup kekal. Hidup kekal maksudnya kita hidup selama-lamanya bersama Allah. Kita telah dikaruniakan hidup kekal kepada kita. Maksudnya kita tidak akan mati, betul? So tubuh kita akan terus-menerus tidak mati. Oke, tapi ini berkata kita sudah ada hidup kekal. Dan banyak orang akan berkata, sudah ada, nggak bisa hilang karena itu sudah ada. Tapi kita terus baca, inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kehidupan kekal yang dia kasih kepada kita, dia tidak bawa seperti ini hidup kekal. Ya, seperti ini hidup kekal.
Dan dia kasih kepada saya pegang, saya ada. Tidak seperti itu. Ini adalah Yesus Kristus. Ini adalah hidup kekal. Hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau saya ada Yesus Kristus, saya juga ada milik hidup kekal. Tapi kalau saya melawan Yesus Kristus, berontak sama dia, lari jauh dari dia, saya juga lari jauh dari hidup kekal. Karena hanya di dalam dia ada hidup kekal. So dia tidak kasih seperti kasih uang dan saya sudah ada di dalam itu di BCA sudah ada. Itu hidup kekal sudah ada. Itu di dalam Yesus Kristus. Kalau kita ada hubungan dengan dia, maksudnya kita ada janji untuk hidup kekal. Karena itu di dalam dia dan kita milik dia. Tapi ini terus berkata, ayat 12. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita bisa lihat itu ya. So, ini berkata, kita sudah ada hidup kekal, tapi itu di dalam satu perjanjian, itu di dalam satu hubungan dengan Yesus Kristus. Kalau kita tidak terus tinggal di dalam dia, kita akan jadi seperti cabang yang tidak berbuah, potong luar di api saja. Tapi kalau kita tinggal di dalam dia, kita akan berbuah karena anugerah dia. Bisa lihat itu? Oke, dan kita lihat di 1 Timotius pasal 6. Karena tadi berkata kita telah ada hidup kekal. Dan ini berkata di 12. Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Kalau kita sudah dikasih hidup kekal, sudah milik hidup kekal, kenapa kita harus itu bertanding supaya bisa rebutlah hidup kekal? Ya, kita harus terus bertanding supaya kita terus di dalam Yesus Kristus sampai akhirnya, karena siapa akan diselamat, siapa tahan sampai akhir akan diselamatkan. Oke, so kita sudah dapat hidup kekal di dalam perjanjian dengan Yesus Kristus, hubungan dengan Yesus Kristus. Tapi kita di dalam diri sendiri belum dapat. Kalau begitu kita tidak akan mati meninggal dunia ini. Tapi kita akan mati, tapi mati di dalam pengharapan. Karena kita percaya waktu Yesus datang, dia akan membangkitkan kita dari kematian lagi. So, itu kita lihat satu lagi di Roma 8. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa maksudnya dipimpin Roh Allah? Jadi seperti Benny Hinn. Saya rasa ini. Jadi karismatik banget. Itu maksudnya dipimpin Roh Kudus di sini? Tidak. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu 13. Maksudnya kalau kita hidup sesuai dengan keinginan daging, kita akan mati. Roma 8 ayat 13. Tapi kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. So ini seperti kehidupan itu nanti, belum dapat. Dan semua orang yang dipimpin Roh Kudus, Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita tunduk kepada Roh Kudus, kita bisa disebut anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh pembudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. So kita sudah jadi anak Tuhan? Sudah, pasti.
Kita 16. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah jadi anak-anak Allah? Sudah ya? Sudah diterima itu tadi berkata apa? Menjadikan anak itu. Sudah telah menerima roh, itu sudah jadi, itu dapat, itu adopsi. Sudah diangkat sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita terus baca, itu berkata, jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama Kristus. So kita akan dapat karena kita adalah anak Allah. Betul? Atau tidak? Yaitu jika kita menderita bersama Dia. Ada syaratnya. Lihat itu, kalian di ayat 17. Jangan tidur sekarang. Ayat 17. Yaitu jika kita menderita bersama Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. So itu berkata kita sudah jadi anak Tuhan dan kita akan dapat warisan hanya kalau kita menderita bersama Yesus. So itu ada syaratnya. Terus kita lihat di ayat 23. Bukan hanya mereka saja, yaitu dunia, bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. So di sini itu berkata kita sudah atau nanti akan diangkatan sebagai anak Allah. Sekarang sudah atau nanti? Nanti. So kita sudah diangkat sebagai anak, tapi kita masih tunggu untuk diangkat sebagai anak. Apa maksudnya? Ya, karena itu ada syaratnya. Kita sudah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Dia kita sudah ada hidup kekal. Kita sudah jadi anak Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Dia. Tapi kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, menderita bersama Dia sampai akhirnya, kita tidak akan diangkat sebagai anak Tuhan dan tidak akan itu dapat warisan bersama Dia yang hidup kekal. So itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Itu tidak bisa berkata, saya sudah percaya, sudah dapat hidup kekal, saya tidak perlu Yesus lagi. Saya tidak perlu taat kepada Bapa saya lagi. Saya tidak perlu tinggal di rumah Bapa lagi. Itu tidak penting, saya sudah dapat hidup kekal. Itu satu pikiran yang salah, berpikir itu hanya seperti transaksi. Kita percaya, kita dapat hidup kekal, sudah selesai, sip, terima kasih, saya mau mabuk. Itu bukan begitu. Itu satu perjanjian, satu hubungan. Menerima anak saya dan tunduk kepada Dia sebagai rajamu, dan di dalam Dia akan dapat hidup kekal. Tapi kalau berontak sama Dia dan itu lari dari Dia, akan binasa tanpa Dia karena hidup kekal di dalam Dia. Itu jadi anak Tuhan di dalam Dia, tidak di luar Dia, tidak di dalam. Saya tidak penting. Itu kerajaan Allah akan untuk selama-lamanya. Kalau saya balik kepada dosa dan binasa, itu tidak ada masalah di surga. Karena itu Yesus Kristus sudah menang. Dia sudah dapat hidup kekal. Itu kehidupan kita sudah itu sembunyi di dalam Dia, di sebelah Allah Bapa. Dan kalau kita terus-menerus di dalam Dia, nanti waktu Dia datang, kita akan dibangkitkan dari kematian dan dapat hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. So, jadi kalau orang berkata, iya itu perbuatan kita, itu pertobatan tidak perlu, saya iman saja. Oh, maksudnya bisa ke surga tanpa Yesus? No, saya percaya Yesus, tapi tidak tinggal di dalam Yesus, tidak mengenal Yesus. Karena itu di 1 Yohanes 2 ayat 3 berkata, kalau orang berkata mereka mengenal Allah, tapi tidak lakukan kehendaknya, mereka dan perintahnya, mereka pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam diri.
So, itu hidup kekal adalah mengenal Allah dan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. So, kalau kamu berkata, oh kamu sudah ada hidup kekal, bagaimana hidup kekal? Oh, tidak akan mati? Oh ya, saya akan mati. Ya, mati karena itu hidup kekal tidak di dalammu, tapi di dalam Yesus. Tapi kamu tidak miliki Yesus, tidak miliki hidup kekal karena itu di dalam Dia. Maksudnya harus bertobat dan datang kepada Dia, tunduk kepada Dia sebagai Raja. Karena hidup kekal di dalam Dia. Kalau tidak ikuti Dia, tidak dapat hidup kekal. So, kita harus itu. Tapi itu seperti perbuatan kita diselamatkan. Itu tidak. Itu perjanjian. Dan perjanjian dan hubungan. Hubungan kalau saya setiap hari pukulmu, pasti saya tidak teman bagus. Oh ya, ini teman saya, teman baik sekali. Pasti orang berpikir gila sekali. Itu bukan ada hubungan yang baik. Dan kalau kita selalu itu melawan Tuhan Yesus tapi berkata, oh iya saya dekat Dia juru selamat, bagaimana? Itu dia adalah musuhmu karena dia membenci dosa dan kamu hidup di dalam dosa. Harus berbalik dari dosa dan tunduk kepada Dia dan jalan bersama Dia. Itu karena di dalam Dia ada hidup kekal. Okay, so kita istirahat untuk 5 menit. 5 menit. Okay.